Jadi ada 3 kategori tingkatan. Yang paling rendah itu adalah minyak wangi yang sepenuhnya sintetis artifisial. Ya, di dalam tingkatan ada tingkatannya lagi. Gitu. Dari bagaimana mungkin minyak wangi yang untuk bahannya memerlukan perawatan sedemikian rupa, kok bisa-bisanya 1 mili Rp500. Satu natural spray yang alami itu bukan bahannya, tapi nyemprotnya itu alami, natural gitu loh. Di situ banyak sekali jebakan-jebakan. Sama-sama alami, apakah otomatis dapat disebut sebagai tip? Tidak otomatis demikian. Karena tip itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam ikhtiar kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam berwewangi dengan Ustaz Muhammad Fawzil Alim. Kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah. Ini ba'da Syawal, ba'da Umrah. Dan pasti ini ada banyak cerita terkini ya tentang wewangi tuntunan Nabi. Masya Allah. Ini Ustaz, ini kan ada orang yang masih pada bingung. Betul. Tentang ini yang alami, yang tidak alami itu gimana? Oh, maksudnya masih pada bingung tentang ini kaitannya dengan tip gitu? Iya, kan kalau maksudnya gini ya, kalau tip itu kan bahkan sebenarnya mereka juga bingung, sebagian sahabat-sahabat kita, saudara kita ini. Sebenarnya yang disebut wewangi atau tip yang alami, kan kalau tip kita sepakat itu adalah yang alami, asli, thayyib. Nah, ini yang alami itu yang sebenarnya seperti apa? Kemudian yang tidak alami itu yang seperti apa? Dan kemudian apakah betul bahwa kalau tidak tidak alami itu pasti tidak baik? Gitu. Ya. Nah, mari kita bedakan dulu biar lebih mudah. Siap. Nah, ini fungsinya kategorisasi dia. Ada 3 tingkatan minyak wangi. Wah, ini 3 tingkatan ya. Saya ingat jenengan pernah menyampaikan ada berapa itu? Ya, di dalam tingkatan ada tingkatannya lagi. Masya Allah. Minimal ada 3 tingkatan. Ya. Jadi ada 3 kategori tingkatan. Yang paling rendah itu adalah minyak wangi yang sepenuhnya sintetis artifisial. Kenapa saya katakan sintetis artifisial? Karena nanti ada yang disebut sebagai sintetis alami. Nah, sintetis artifisial itu misalnya mawar, tidak ada mawarnya sama sekali, atau minyak wangi yang lain, kombinasi-kombinasi. Nah, sejauh ini saya menjumpai minyak wangi itu bahkan wadahnya saja bisa melepuh gitu. Ini mohon maaf ini seperti yang di beberapa tempat di Indonesia dijual di pinggir jalan itu kecenderungannya yang sepenuhnya ini ya. Rasa-rasanya hampir pasti. Misalnya satu mili 1.000 atau bahkan ada yang 500, ada yang 1.500. Kita dapat membayangkan lah kalau itu betul-betul dari tanaman atau hewan, apalagi dari hewan. Nah, ini kan untuk menghasilkan 1 tula minyak wangi mawar saja butuh berapa puluh ribu kuntum itu kan, bukan cuma 1-2, bukan cuma 10-20 kuntum, bukan cuma sekilo, tapi sangat banyak. Kita tidak bicara detail mengenai hal itu. Artinya dari sini menunjukkan bahwa dari segi bahannya menunjukkan tidak mungkin ini ditanam dengan perawatan yang setiap hari yang sifatnya sangat intens, tidak hanya menjelang panen untuk memastikan agar hasilnya itu baik. Seperti kalau kita tengok ketika kita ke Taif itu, nah Masya Allah itu kan perawatannya bukan hanya menjelang panen itu. Ya. Karena itulah pada sisi lain untuk meringankan perawatan itu, maka lahan tersebut selain ditanami mawar juga ada tanaman-tanaman lain, sehingga ketika tidak musim mawar bisa memetik hasil yang lainnya lagi, apakah dari buah ataupun bahkan ada juga yang di sana beternak lebah. Nah, tapi poinnya adalah semua itu memerlukan biaya, sehingga dari bagaimana mungkin
minyak wangi yang untuk bahannya memerlukan perawatan sedemikian rupa, kok bisa-bisanya 1 mili Rp500, 1 mili Rp1.000 gitu ya. Nah, apakah minyak wangi yang alami itu harus mahal? Itu pembicaraan yang berbeda lagi ya. Tetapi mari kita berpikir secara logis, itu tidak mungkin kalau 1 mili 1.000 itu disebut sebagai alami. Dari mana itu? Dari reaksi-reaksi senyawa kimia sifatnya sintetis artifisial. Nah, yang semacam inilah yang bisa berisiko. Makanya disebut kategorinya tadi jenengan nyebutnya paling rendah. Paling rendah. Itu pun nanti bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Yang paling bawah kan adalah untuk ukhrez ya. Itu hanya 1-3% komposisi fragrance-nya. Kita ingat lagi, kalau ada kata parfum dalam kurung fragrance, itu menandakan bahwa parfumnya itu, parfum dalam kurung fragrance, itu menandakan bahwa parfumnya itu sintetis artifisial. Nah, ini kode-kode. Tapi kalau ada fragrance dalam kurung parfum, nah di sini kejujuran ya, kejujuran. Tapi kalau kita tengok untuk ingredients, untuk komposisi dari pabrikan-pabrikan yang ada di Eropa, ini boleh dapat dikatakan dapat diandalkan. Mereka jujur ya untuk urusan jujur, ini. Walaupun kalau kita tidak cermat, maka kita bisa terjebak. Sebenarnya bahan parfum aslinya cuma sedikit, cuma kita mungkin melihatnya menjadi banyak gitu. Memang sedikit, dan bahkan misalnya pernah ada seorang rekan itu, beliau waktu itu tinggal di Pakistan, sekarang tinggal di Saudi, menunjukkan kepada saya eau de parfum atau eau de toilet waktu itu. Saya yang jelas bukan parfum ya. Karena eau de parfum itu kan sebenarnya belum masuk kategori parfum. Nah, itu bahan-bahan utamanya itu parfum dan kurang fragrance. Artinya ketika saya telusuri satu persatu bahannya, hampir tidak ada yang alami. Saya mengatakan hampir tidak ada yang alami, sebenarnya lebih tepatnya saya tidak menemukan satupun bahan yang alami. Jadi kemungkinan sebenarnya itu masuk kategori yang sintetis artifisial. Nah, lalu gini, kan ada campuran-campuran bawahnya itu ya, untuk alkoholnya. Di situ kemudian ditulis yang natural. Jadi ada beberapa yang disebutkan natural. Nah, itu berarti ada bahan pewanginya sendiri semuanya sintetis artifisial, tetapi bahan campuran untuk pengencernya dan lain-lain ada campuran-campuran yang sifatnya alami. Itu pun nanti kita perlu cermat. Misalnya natural spray. Yang alami itu bukan bahannya, tapi nyemprotnya itu alami, natural gitu loh. Maksudnya gini. Jadi misalnya ini disemprotkan gini, ini tidak langsung terus, tapi kerasa seperti hembusan yang alami. Nah, ini natural spray. Tekniknya ya? Iya, semacam tekniknya gitu ya. Jadi nanti kita merasa, wah ini alami, bukan. Ini yang alami cuma spraynya, penyemprotannya. Nah, ala kulli hal kita kembali nanti, memang panjang jadinya. Di situ banyak sekali jebakan-jebakan ya. Jadi kalau tadi Ustaz, yang bahan yang paling rendah tadi adalah sepenuhnya sintetis artifisial ya, baik bahan yang disebut diklaim sebagai parfum maupun campuran-campurannya. Berarti yang kedua tadi. Nah, ini ada bertingkat-tingkat. Kita ingat dulu. Pertama adalah ukhrez, di atasnya adalah eau de cologne, kemudian di atasnya adalah eau de toilet. Tingkat ketiga ini ya. Kemudian di atasnya adalah eau de parfum, eau de parfum yang sering orang menganggapnya ini sebagai parfum. Karena ada tulisan parfum itu ya. Iya, padahal ini adalah eau de parfum. Air. Jangankan eau de parfum. Eau de toilet aja di sini banyak disebut parfum kan? Nah, di atasnya eau de parfum adalah extrait de parfum. Yang menurut konsensus IFRA, kita ingat ya, tahun 1997 ini dengan komposisi 20% parfum dan 80% pengencer itu sudah boleh disebut sebagai minyak wangi murni. Padahal jelas nggak murni. Nah, artinya kita melihat bahwa ini pun yang disebut parfum itu bukanlah parfum. Lalu level tertinggi itu barulah disebut sebagai parfum. Nah, parfum itu
bukan ini ya. Maksudnya kayak gini nih, parfum itu yang berupa minyak. Kalau yang bukan minyak itu paling extrait de parfum atau eau de parfum. Nah, jadi di sini sudah ada 6 tingkatan di level terbawah. Jadi yang tadi sepenuhnya sintesis artifisial itu ada 6 tingkatan tadi ya. Lalu kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah campuran antara yang alami dan yang sintetis. Dan itu dimungkinkan terjadi. Dengan komposisi beraneka ragam ya berarti ya. Dan ini terutama dimulai dari ditemukannya nitromas. Kita ingat nitromas itu adalah disebut misik tetapi sebenarnya itu nitrogen, hasil reaksi nitrogen. Yang kemudian di stop walaupun tetap masih banyak digunakan karena sifatnya karsinogen, pemicu kanker. Ini sintetis artifisial, kimia yang sifatnya bukan dari tumbuhan, bukan sintetis artifisial. Nah, ini sifatnya karsinogen walaupun tidak pakai alkohol. Ini penting untuk saya garis bawahi, karena sekarang sebagian orang mengatakan, lu kan yang penting nggak pakai alkohol. Nah, padahal masalahnya bukan di alkoholnya. Alkohol kalau alami, misalnya alkohol yang berasal dari daun dari kayu manis, disebut sebagai sinamil alkohol. Atau dari singkong, itu juga kadar alkoholnya tinggi. Dan dari bahan alami. Bahan alami, bukan berarti saya menganjurkan memakai minyak wangi, eau de parfum atau eau de toilette yang menggunakan alkohol alami. Tetapi alkohol alami masih jauh lebih baik dibanding yang sintetis artifisial. Sintetis artifisial. Nah, jauh lebih baik. Makanya levelnya jadi naik ya Ustaz ya. Kalau tadi itu paling rendah seluruhnya sintesis artifisial, ini ada campuran bahan alami. Bahan alami. Yang itu campurannya nanti juga sebenarnya bertingkat-tingkat. Campurannya pada core-nya, pada intinya atau pada pelengkapnya. Intinya itu berarti bahan minyak wanginya. Atau tadi ya bahan selain minyak wanginya. Nah, yang saya ceritakan tadi misalnya core-nya, wanginya itu justru sintetik. Full sintetik, campuran untungnya komposisinya cukup besar. Kok untungnya ya? Ini dari bahan-bahan alami. Maka ini masih masuk kategori jenis kedua, yakni kombinasi antara bahan-bahan alami dengan bahan-bahan sintetis artifisial. Ini pun ada 6 tingkatan. Sama, ada eau fraîche, eau de cologne, eau de toilette, eau de parfum, extrait de parfum. Tertinggi adalah parfum. Full parfum. Full minyak wangi, misalnya bentuk kayak gini, tapi ini campuran. Di Saudi ada campuran, ada. Campuran maksudnya campuran antara alami dengan non alami. Iya, misalnya melati atau apapun itu, memang bahan-bahan dasarnya bahan-bahan alami, tapi kemudian ditambahkan beberapa bahan-bahan sintetis artifisial untuk mengawetkan, untuk menguatkan baunya dan lain-lain. Padahal sebenarnya kalau untuk mengawetkan itu kan bisa dengan misalnya kalau kita menggunakan stick yang sifatnya kristal semacam ini, maka sifatnya inert. Inert itu non reaktif. Non-reaktif itu artinya walaupun disimpan di situ 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 50 tahun, tetap tidak ada perubahan karena sifatnya non-reaktif. Jadi dengan buka langsung harumnya ke sini. Masya Allah. Belum dioleskan. Apalagi harus coba ini. Nah, apalagi kalau sampai situ enggak kameramen ini masih penuh sampai situ enggak? Sedikit. Ya, Masya Allah. Apalagi kalau kita masukkan ke dalam sukah. Yang dari Minjildil Jamal ya. Udah lama nggak kelihatan di sini nih. Kalau kita kangen ini lihat Sukatutib. Saya baru saja dapat WA itu. Oh gitu? Iya, nanyakan kalau tertarik untuk cari Al-Fahiyah dengan Sukatutib. Wah, mari kita perbincangkan nanti kalau harganya berapa ya kita rebut dulu ya. Nah, kemudian yang ketiga level tertinggi
derajat tertinggi, darajahnya itu sudah Al-ula gitu ya. iya, itu adalah yang sepenuhnya alami. Hmm. Lalu bagaimana dengan orang menyebut misik putih? Misik putih itu ada dua. Yang satu yang sifatnya sintetis alami, misalnya dari bunga kapasan, dari bunga angelika, bijinya bunga, biji bunga itu kan ada bijinya. Maka itu akan menghasilkan minyak wangi. Sebenarnya itu bukan misik, tetapi orang menyebutnya Karena baunya mendekati misik. mendekati. Nah, maka walaupun ini sintetis, tapi kan sintetis alami. Karena yang dibahas bahan utamanya ini alami atau tidak? Alami, kan? iya alami. Sehingga ketika kita katakan ini termasuk asli alami semua. Hanya saja ketika mengatakan ini misik asli, bukan, ini misik sintetis alami. Cuma secara umum kalau orang mengatakan sintetis itu maksudnya adalah sintetis artifisial. Iya. Nah, natural synthetic ini masih termasuk kategori alami, tetapi tidak semua yang warnanya putih itu otomatis alami gitu ya. Nah, itu pun nanti ada 6 tingkatan. Level tertinggi tadi yang level kategori paling bawah tadi itu sepenuhnya sintetis artifisial, itu ya ada yang berupa minyak wangi. Satu botol besar 100 mili harganya 50.000. Wah, dahsyat itu. Nah, yang ini di level tertinggi itu juga demikian. Nah, sama-sama alami, apakah otomatis dapat disebut sebagai tib? Tidak otomatis demikian. Karena tib itu terkandung sifat thayyib. Nah, ini yang kita perlu pelajari lebih lanjut, apa saja yang termasuk tib, apa saja yang tidak. Yang paling sederhana adalah apa-apa yang disukai oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang disebutkan dalam hadis, apa-apa yang dianjurkan untuk menyukainya, bahkan termasuk yang dilarang pada waktu-waktu tertentu atau pada orang tertentu. Contohnya za'faran. Za'faran ini za'faran. Yang bujangan nggak boleh pakai. Orang mau ihram nggak boleh pakai, kata masuk muharramat. Bukan berarti ini bukan tib. Karena dilarangnya di waktu-waktu tertentu. Dan pada kondisi tertentu, pada orang tertentu. Saat tidak ada kondisi terlarang tadi, maka menjadi ini thayyib ini. Masya Allah. Thayyib ini, Masya Allah, thayyib ini. Makanya ada makanan, ada minuman dengan campuran za'faran. Ya, za'faran. Al-Faghiyah misalnya. Al-Faghiyah itu juga demikian. Tetapi secara umum kita dapat mengatakan bahwa yang alami pun, yang alami saja belum tentu tib. Sehingga kalau ada pertanyaan, loh masa harus alami? Loh yang alami saja belum tentu tib. Gitu kan? Nah, urusan kita bukan boleh nggak saya pakai ini, melainkan concern kita, perbincangan kita ialah bagaimana kita berusaha sedapat mungkin untuk meniru wewangian ini sehingga ketika nanti disebutkan minyak wangi sunnah, orang langsung merasakan ini minyak wangi yang penuh kebaikan. Hari ini di sebagian masjid ada orang-orang yang takut. Afwan Ustaz, saya paling nggak bisa ketemu minyak wangi sunnah. Padahal yang dia maksud sebenarnya adalah minyak wangi yang sintetis artifisial murni. Bukan minyak wangi yang termasuk kategori tib. Ada orang yang sampai trauma ya. Kalau ini kan tadi mungkin mencium. Ada yang sampai beberapa orang itu trauma karena ngalami ketersiksaan. Belang-belang. Ada yang sampai sudah bertahun-tahun nggak pakai, tapi di wilayah sini saya ketemu orang di Lombok itu. Bukan karena Lombok, di Pulau Lombok maksudnya. Nah, ini kena sini sakit. Ya Allah. Oh, masih sakit? Iya. Karena dulu sering pakai minyak wangi. Ada yang kemudian menjadi sensitif bau. Tetapi ketika dicobakan yang betul-betul alami itu yang tib, Masya Allah. Akhirnya di sini ada 3 macam, sini 4 macam-macam. Oh, nggak masalah. Baik-baik saja ya. Baik-baik saja gitu. Alhamdulillah kemarin juga kita umroh itu menggunakan berbagai, kalau saya terutama misik ya. Sampai sekarang alhamdulillah baik. Iya.
Bahkan terasa umrohnya jadi Cuma lebih nikmat. khusus misik itu saya agak jealous gitu. Kenapa? Awet betul nanti pakai, Alhamdulillah. Masya Allah. Jealous bukan berarti dalam makna buruk ya. Iya. Masya Allah awet betul dan semerbak. Awal antum pakai itu ini nggak seberapa, tapi makin berkeringat kok makin harum nih. Masya Allah. Masya Allah. Nggih, Masya Allah. Demikian para sahabat wewangi tuntunan Nabi. Jadi mari kita sungguh-sungguhi mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mendapatkan maslahat dan manfaat lahir dan batin. Dan kita doakan insya Allah semoga kita semua yang bersungguh-sungguh mengikuti Rasulullah SAW termasuk dalam berwangi kelak akan mendapatkan nikmat keringat kita itu rihukum al-misk, keringat kita di jannah insya Allah seperti keringat berbau minyak misik. Bukan seperti lagi ya, memang baunya keringatnya itu misik. Demikian Allah alam bisawab, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.